bijak dalam memaknai angka yang disampaikan oleh Bank Dunia mengenai kemiskinan yang 60,3% itu. Sebagai informasi Bapak dan Ibu, yang digunakan standar oleh Bank Dunia dan memperoleh data 60,3% itu adalah dengan standar upper middle class yang 6,85 US dollar per kapita PPP 2017. Artinya kita tidak bisa langsung mengkonversi dengan nilai tukar saat ini karena itu adalah nilai tukar PPP dengan base year 2017, makanya angka konversinya akan berbeda. Kedua, Bank Dunia sendiri juga menyampaikan bahwa global poverty line yang ditetapkan oleh Bank Dunia itu tidak sekonyong-konyong langsung harus diterapkan oleh masing-masing negara. Karena secara bijak tentunya masing-masing negara itu harus bisa memiliki national poverty line atau garis kemiskinan di negara masing-masing yang diukur sesuai dengan keunikan maupun karakteristik dari negara tersebut. Nah, ini adalah jumlah penduduk miskin versi World Bank, ya, bukan versi BPS, guys. Di sini kita lihat teman-teman Indonesia ya. Nomor 2 di bawah Zimbabwe ya. Jadi Indonesia adalah negara termiskin di dunia nomor 2. Ya, versi World Bank. Wah, luar biasa. 60,3 ya. 60,3% penduduk di Indonesia itu miskin. Ya, luar biasa. Wow, mind blowing, guys. Fakta sih ini, Bank Dunia sebut angka kemiskinan penduduk Indonesia itu 60,3%, setara dengan 172 orang. Gila, 60% sendiri kemiskinan penduduk di Indonesia ya. Jadi sisanya mapan dan kaya ya. World Bank alias Bank Dunia mengungkapkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia masih tergolong miskin apabila dihitung sesuai standar ambang batas kemiskinan negara berpendapatan menengah atas. Dalam laporan Makro 2025, angka kemiskinan Indonesia versi Bank Dunia terungkap sebesar 60,3%. Laporan itu mengungkapkan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada 2024. Gimana gak miskin ya? Pendapatan stack segitu-gitu aja ya kan, stabil segitu, tapi barang-barang naik, kebutuhan pokok naik, tapi gaji nggak naik. Makanya banyak sekarang rakyat-rakyat Indonesia itu pada menjerit karena kebutuhan bayar listrik naik, kebutuhan bayar air naik, kebutuhan buat makan pun harganya naik. Dulu 50.000 itu berharga, cuman sekarang 50.000 itu kayaknya buat beli makan sehari aja buat satu orang kayaknya nggak bisa deh. Ya kan, makanya di Indonesia tuh makin tahun makin banyak kemiskinan, itu fakta. Coba gimana menurut kalian nih? Data penduduk miskin pemerintah Indonesia dan Bank Dunia kok bisa beda ya? Kata BPS, penduduk miskin Indonesia itu turun 0,21%, sekarang tinggal 25,9 juta. Iya, nggak salah, tinggal 25 juta. Nih ukurannya menurut BPS, kalau kita bisa mengeluarin duit lebih dari 18.300 sehari atau 550.000 sebulan, itu kita nggak bisa dibilang miskin, kita kaya guys. Nih rinciannya kata BPS, kalau makannya lebih dari 408.000 sehari, itu kaya banget. Nih Bank Dunia lebih manusiawi sih menurutku. Kita disebut miskin kalau pengeluarannya di bawah 32.000 sehari guys. Lumayan lah ya. Kalau ngikutin acuan Bank Dunia ya, 40% penduduk Indonesia itu berarti miskin, atau kurang lebih 13 juta orang Indonesia golongan menengah termasuk miskin guys. Tapi Bu Sri Mulyani itu bilang kalau ukuran dari Bank Dunia nggak bisa dijadikan tolak ukur kita karena struktur harganya di kita beda-beda guys. Terus ya, kata pemerintah tuh ada target 0% kemiskinan di 2024. Ya antara memang nggak ada yang miskin atau standar miskinnya diturunin. Gimana menurut kalian?
Kalian pernah heran nggak sih? Katanya menurut BPS angka kemiskinan Indonesia cuma sekitar 9%. Tapi kok di lapangan masih banyak orang susah yang kita lihat? Ternyata kalau hitungan dari Bank Dunia, angka kemiskinan Indonesia itu 60,3%. Artinya BPS dan Bank Dunia beda cara ngitungnya. BPS itu pakai standar nasional. Kalau pengeluaran kamu di atas Rp595.000 per bulan atau sekitar 19.000 per hari, kamu dianggap nggak miskin. Tapi Bank Dunia pakai standar negara maju. Pengeluaran minimumnya 115.000 per hari atau sekitar 3,4 juta per bulan. Jauh lebih tinggi. Makanya kalau pakai standar BPS, yang miskin di Indonesia sekitar 8-9%. Tapi kalau pakai standar Bank Dunia, angka kemiskinannya melonjak jadi 60,3%. Setara 172 juta orang. Kalau kita jujur, hidup layak hari ini butuh lebih dari 19.000 per hari. Menurut kalian berapa sih sebenarnya angka yang pantas jadi patokan kemiskinan Indonesia? Drop pendapat kalian di komentar ya. Faktanya memang iya, 60,3% orang Indonesia itu tergolong miskin alias pengangguran. Kalau nggak percaya, lihat aja ormas di Indonesia. Udah menjamur, udah muncul berbagai macam nama ormas. Dan lebih tololnya nih, cara pemerintah mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia itu bukan dengan cara membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya. Bukan pula menghapus syarat diskriminatif agar setiap orang di Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan dengan apapun kondisi fisiknya. Bukan. Pemerintah bukan memfasilitasi pendidikan yang berkualitas atau memfasilitasi riset-riset agar Indonesia bisa melahirkan teknologi yang tidak kalah dengan Cina. Tapi sialnya pemerintah mengurangi jumlah kemiskinan dengan cara menurunkan alias membuat standar kemiskinan sendiri. Kalau Bank Dunia kategori orang miskin sehari itu menghabiskan 100.000. Tapi kalau pemerintah Indonesia menyebutkan orang yang menghabiskan 20.000 sehari itu bukan lagi golongan orang miskin. Coba bayangkan betapa tololnya pemerintah Indonesia mengurangi jumlah kemiskinan dengan menurunkan standar, bukan mengurangi jumlah pengangguran. Ternyata selama ini kita dibodohi pemerintah, Kak. Sebenarnya 60% orang Indonesia itu termasuk miskin, yaitu 171 orang dari 285 juta orang ya, Kak ya. Dan ini versi Bank Dunia ya, karena orang yang miskin itu dikatakan ketika dia pengeluaran dia per hari itu di bawah 115.000, Kak. Ya hampir 4 juta lah sebulan ya, Kak ya, itu termasuk miskin. Tapi Kak, kalau Indonesia versinya BPS, yaitu 600.000 atau 20.000 sehari pengeluarannya, baru dibilang miskin Kak. Kak, 50.000 sehari kayaknya tetap itu tergolong miskin, kalau menurut saya lah ya. Gitu. Jadi BPS itu mendesain supaya terlihat pemerintah tuh bagus-bagus saja. Padahal sebenarnya Kak, 50.000 sehari itu hidup kalau udah punya anak satu atau di Jakarta, Kak, itu repot sebenarnya. 50.000 sehari 1,5 juta sebulan, dia nggak bisa itu bangun rumah Kak, atau KPR ya Kak ya. Kalau punya ada pokok bayi, ada listrik, ada waduh Kak, kayaknya itu tetap miskin sih Kak, 50.000 sehari. Bahkan menurut saya Kak, 100.000 sehari tetap aja tuh miskin menurut saya. Karena kalau dia punya rumah KPR 1,5 juta ya kayak 1,5 juta lagi tuh hidup, punya anak 2 Pak, sekolahnya bagaimana? Ya korupsi kita Kak. Jadi Kak, jangan terlalu percaya dengan apa yang dikatakan BPS dan pemerintah ya Kak ya, karena dia pengen mempercantik bahwa Indonesia itu tidak miskin. Padahal aslinya Kak, ya miskin sih Kak, walaupun ya kayak nggak selebay Bank Dunia ya yang 115.000, yang 50.000 mungkin 25% orang Indonesia Kak, yang 70.000 sehari mungkin sekitar 30% orang Indonesia Kak ya. Dan itu harus harus diakui ya Kak ya, jadi jangan selalu dibodohi oleh pemerintah ya Kak ya. Ini sebagai data buat pengingat kita aja, pemerintah juga nggak akan ngapa-ngapain Kak, dia pengen kita tetap bodoh ya Kak ya. Bank Dunia ungkap 172 juta orang Indonesia masuk kategori miskin, itu sekitar 60,3% teman-teman. Artinya warga miskin di Indonesia ini ternyata adalah mayoritas. Ya, Bank Dunia beberapa waktu lalu menyatakan bahwa 60,3% penduduk Indonesia di tahun 2024 atau sekitar 171,91 juta jiwa tergolong miskin. Ini berdasarkan standar negara berpendapatan menengah. Pokoknya pengeluaran yang kurang dari Rp115.000 per hari itu dianggap miskin. Diproyeksikan di tahun 2027 jumlah penduduk miskin ini akan berkurang dan menjadi
55,5%, tapi masih mayoritas. Nah, tetapi kalau pakai standar kemiskinan internasional, ternyata cuma 1,3% aja penduduk yang tergolong miskin di Indonesia. Nah, ternyata beberapa waktu lalu juga ada penuturan dari BPS yang memberikan standar kategori miskin. Orang-orang yang memiliki penghasilan lebih dari Rp20.000 itu dikategorikan bukan miskin. Tentu saja ini menimbulkan kritik dan keheranan dari netizen. Namun lagi-lagi BPS menuturkan bahwa mereka menggunakan data keseluruhan pendapatan perorangan. Kalau ekonomi di Indonesia semakin parah dan banyak investor yang kabur, maka tidak menutup kemungkinan angka kemiskinan di Indonesia justru terus bertambah. Angka kemiskinan palsu ini bikin orang Indonesia merasa kaya padahal miskin. Ternyata selama ini Indonesia dianggap baik-baik saja karena dibohongi oleh data BPS. Katanya orang miskin cuma 9% karena jika pengeluaran per bulan di atas 595.000 dikatakan tidak miskin. Padahal menurut standar Bank Dunia, 62% orang Indonesia dikatakan miskin karena menggunakan standar 1.100.000. Terus kenapa BPS gak mau ganti pakai standar Bank Dunia? Ternyata ini karena Pak Erlangga Hartarto yang menolak supaya angka kemiskinan terlihat kecil. Dia juga sekongkol dengan Bu Sri Mulyani untuk sayembara jaga inflasi. Jika kepala daerah memberikan data inflasi yang rendah di daerahnya, mereka akan mendapatkan uang 10 miliar. Tapi jika gagal menekan inflasi, mereka akan dicopot. Makanya kepala daerah sekongkol dengan BPS. Inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa di tahun 2024 hanya 1,5% per tahun. Padahal menurut Timothy Ronald yang setiap minggu bagi-bagi beras, inflasi itu sebenarnya angkanya 10-15%. Gaji itu nggak banyak naik ya? Nggak banyak naik. Menurut saya datanya itu data manipulasi. Real inflasi menurut saya di negara kita itu 15%-an. Sebenarnya? Sebenarnya. Jadi angka itu angka apa ya? Angka yang meninabobokan lah ya? Meninabobokan. Supaya kita tidak panik kali ya? Iya. Kalau kamu sendiri percaya BPS atau harga barang di pasar? Jadi data kemiskinan Indonesia dari Badan Pusat Statistik akhirnya terbongkar. Hanyalah sebuah ilusi yang digunakan sebagai senjata pemerintah selama ini untuk mengelabui keadaan sebenarnya masyarakat Indonesia yang kebanyakan melarat. Bagaimana tidak, ukuran kemiskinan di Indonesia yang dianggap tidak miskin apabila pengeluaran seseorang di atas 600.000 per bulan atau 20.000 per hari. Ukuran 21.000 per hari dianggap tidak miskin. Okelah kita beli beras murah 12.000 per kilo untuk sehari, telur 3 butir 7.500 untuk sehari, totalnya sudah 19.500. Sisanya buat parkir untuk 1 hari. Dan itu kita anggap tidak miskin. Bandingkan dengan Malaysia yang ukurannya seorang dianggap tidak miskin apabila pengeluaran kebutuhannya per bulan di atas Rp980 atau sekitar Rp3.800.000 per bulan atau sekitar Rp126.000 per hari. Makanya ini ya, semua orang pada kaget ketika ukuran kemiskinan Bank Dunia menyebut 60,3% rakyat Indonesia masuk dalam kategori miskin karena ukurannya dikembalikan ke ukuran sewajarnya sebagai manusia yang hidup di tahun 2025. Warga kita 60% miskin. Gua barusan baca berita katanya negara kita 60% miskin semuanya dari laporan Bank Dunia. Bank Dunia menurut gue sotoy. Mungkin iya kita miskin secara keuangan, tapi secara batin Masya Allah kita kurang bahagia apa coba hidup di Indonesia ini. Banyak orang yang kocak-kocak, yang lucu-lucu, tiap hari kita bisa ketawa walaupun punya bos yang kaya tai. Dengan bergunjing kita bisa bahagia. Kalau tolak ukur kehidupan di dunia ini pakai duit, emang kita mungkin miskin. Tapi Bank Dunia inget kita bahagia. Pulang kerja nongkrong bareng temen-temen ceng-cengan, buset itu udah lega banget, lega. Kita udah berasa jadi orang yang paling kaya di dunia kalau udah nongkrong sama temen-temen. Kita ceng-cengan, kita ngomongin orang sambil ngopi, sambil api, sambil kegitaran. Makanya Bank Dunia emang sih tugasnya ente tuh di bagian keuangan, tapi hidup gak cuma dipatokin dari segi keuangan. Dengan kita ngobrol nongkrong kita udah bahagia Bank Dunia. Jadi jangan sotoy ente Bank Dunia ya. Jadi selamat untuk 60% warga Indonesia lulus sebagai warga dunia kelas miskin. Kalau kamu merasa pengeluaranmu sehari belum nyampe Rp100.000, tenang. Itu bukan berarti kamu hemat. Itu artinya kamu miskin. Tapi itu versinya Bank Dunia ya. Bukan versi tetangga yang tolok ukurnya sudah pakai Smart TV apa masih TV tabung. Kesenjangan sosial.
Dalam laporan Macro Poverty Outlook April 2025 yang menceritakan, Bank Dunia bilang siapapun yang pengeluarannya di bawah 6,85 dolar sehari atau setara 113.777 rupiah, nah itu resmi masuk kategori miskin internasional. Miskin. Jadi selamat untuk 60% warga Indonesia lulus sebagai warga dunia kelas miskin. Jadi kita pasrah aja kalau masih jomblo. Gue lagi gak mau nyari cewek dulu, biar cewek nyariin gue. Ats gak nih? Tapi BPS gak mau kalah. Mereka bilang standar kita beda, bray. Menurut BPS, garis kemiskinan itu Rp595.000 per orang per bulan, atau sekitar Rp1.020 per orang per hari. Jelas itu bukan sekedar angka, tapi itu doa agar kuat hidup di Indonesia. Uye. 20.000 perak per orang per hari jadi standar minimum pengeluaran agar seseorang bisa memenuhi kebutuhan pokok paling dasar. Come on. Sarapan makan nasi plus tahu dan minum es teh udah habis tuh Rp15.000. Sisanya buat sedekah ke diri sendiri biar kuat mental. Minumnya air galon tetangga yang nggak dikunci. Bahkan di tongkrongan aja di kota besar ya, jajan 20.000 tuh cuma dapat es teh jumbo plus gorengan 5 biji. Kenyang kagak kembung. Jangan sedih kawan, itu udah standar paling dasar survival mode. Yang penting perut keisi, gizi urusan nanti. Kalau kenyang aja bisa, ngapain sehat? Bisa aja saya. Tapi ya wajar sih, negara kadang kayak cowok yang PDKT kelihatannya care, ngerti, humble. Padahal bisa jadi lagi ngajarin diri sendiri cara pura-pura bahagia pakai angka. Jadi selamat buat kita semua. Kalau pengeluaran kalian belum nyampai Rp113.000 per hari, Bank Dunia menyarankan kalian berhak ikut antrian subsidi, bansos, dan drama kehidupan. Karena di negeri ini miskin itu bukan masalah nasib, tapi masalah siapa yang ngitung dan kalkulatornya punya siapa. Saran saya kalau pengeluaran kalian pas-pasan, jangan ganti status medsos, tapi ganti cita-cita dari pingin kaya jadi pingin hidup. Indonesia menempati urutan nomor 2 setelah Zimbabwe, negara termiskin di dunia teman-teman. Itu versi World Bank. Tapi versi BPS Indonesia ini nggak semiskin itu teman-teman. Apa? Karena orang yang pengeluarannya sehari 20.000 itu bukan tergolong orang miskin. Kalian yang pengeluarannya di atas 20.000 itu bukan orang miskin, dibilang orang kaya teman-teman. Walaupun banyak kreditan, banyak tunggakan, belum harus banyak bayar kosan, bayar tagihan tiap bulan, tetap kalian tuh orang kaya. Saya heran sama BPS. Menentukan nominal ini tuh apakah nggak riset dulu atau seperti apa gitu loh teman-teman. Maaf ya, bukan mengecilkan uang 20.000 itu jadi apa untuk sekarang. Makan 50.000 sehari aja terkadang yang merantau itu ya belum cukup gitu loh. Jadi ya tolonglah, bukannya ingin dibilang miskin tapi ya tingkatkan gitu. World Bank aja menentukan 100 ribuan, di bawah 100 ribuan itu masih tergolong miskin loh teman-teman. Nah Indonesia 20.000. Kalau ibu bilang World Bank ini menggunakan statistik yang berbeda, ya ibu kalau bisa acuannya mengikuti World Bank. Karena di Indonesia masih banyak orang yang berpenghasilan 100.000 sehari pun itu dia masih kewalahan untuk menutupi kebutuhan keluarganya gitu loh Bu. Jangan karena hanya ingin dilihat baik di mata negara lain, ibu mengecilkan tuh nominalnya agar terlihat kalau penduduk di Indonesia ini yang miskin itu sedikit. Tapi pada kenyataannya masih banyak orang-orang yang hidupnya di bawah rata atau di bawah standar kemiskinan malah. Bayangin tuh 20.000 jadi apa? Coba teman-teman, pendapat kalian tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral. Assalamualaikum.